Bapak Ibu Saudara, ada beberapa hal yang Tuhan teguhkan dan saya tidak bisa membayangkan. Jujur saya sendiri tidak mengerti. Tuhan, kau mau apa dengan 40 hari ini? Yang pasti dalam setiap hari nanti kita akan mengerti. Sebagaimana hari ini bahwa Tuhan mau membawa saudara seperti Henokh. Bapak Ibu Saudara, semua yang tertulis di Alkitab itu nyata. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, surat Wahyu. Henokh bergaul karib dengan Tuhan 300 tahun. 300 tahun Bapak Ibu Saudara. Saya 25 tahun. Henokh 300 tahun. Bergaul karib. Ini yang Tuhan ingin. Di dalam Gunung Sinai Worship 40 hari. Mari pakai kesempatan ini. Mendekatlah kepada Tuhan. Bergaul karib. Jangan pernah saudara mengharapkan sesuatu ketika Bapak Ibu Saudara bersama-sama kita naik dalam penyembahan 1 jam. Menyembah dengan kebebasan roh. Jangan saudara mengharapkan sesuatu yang sifatnya jasmania, tapi minta yang rohani. Karena Tuhan menyediakan nanti bagi orang-orang yang merindukan hadirat Tuhan, haus, saudara akan mengalami the next level. Saudara akan dibawa. Dan itu nyata. Rasul Paulus mengalami yang namanya surga tingkat ketiga. Roh itu nyata, saudara. Alam roh itu nyata. Baik alam roh gelap maupun alam roh Tuhan. Itu ada. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebetulnya dunia ini dikuasai oleh roh. Dan roh yang sedang bekerja pada orang-orang durhaka itu dulu menguasai kita. Itu nyata. Semua bentuk apapun di dunia ini dikuasai oleh roh. Termasuk iri hati, tamak, semua roh, saudara. Maka itu tidak heran ada para hamba-hamba Tuhan yang dalam pelayanannya mereka memakai satu cara-cara, yaitu mengusir setiap roh jahat itu. Karena itu roh yang menguasai, saudara. Semua itu dikuasai oleh roh. Nah, bagaimana supaya kita bisa seperti Henokh? Henokh itu bergaul karib. Nah, 40 hari ini latihan, saudara. Bukan berarti kemudian setelah 40 hari saudara, ya sudah, saya sudah karib sama Tuhan. Bukan, ini membuka pintu untuk Bapak Ibu Saudara mengalami Tuhan. Kalau saudara sudah mengalami Tuhan, maka saudara akan mengerti kehendaknya. Akan mengecap, menikmati yang roh. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah masuk tingkat yang roh, maka jasmani saudara, walaupun saudara mengalami segala tekanan, segala masalah, tapi rohmu kuat. Roh yang kuat membuat kita menjadi tetap kuat di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, jujur saya sendiri sampai tadi pagi berangkat, saya Tuhan ini mau apa sih Tuhan? Tapi kami taat 40 hari. Saudara, kita masih punya 39 hari. Walaupun dipotong dengan hari Minggu, kita akan ibadah raya. Tapi Tuhan menunjukkan, saudara, bahwa kemuliaannya akan dinyatakan. Ambil kesempatan ini bukan sebagai ibadah-ibadah yang sifatnya biasa, tapi saatnya Tuhan membawa saudara untuk roh saudara itu mengalami peningkatan.
Ketika Henokh bergaul karib ya. Karib itu luar biasa, saudara. Dan Henokh terangkat. Mungkin hari ini saudara tidak terangkat karena belum saatnya rapture, tapi roh kita itu terangkat. Roh saudara itu mesti lebih daripada yang di dunia. Saya mengajar ini 40 hari ini melatih roh. Bukan untuk mendapat rezeki dan bukan mendapat apa tidak. Kalau roh saudara terangkat itu roh yang sudah menuju kesempurnaan. Maka Bapak Ibu Saudara akan berbeda. Ini tidak artinya begini. Selama ini kita akan dibangun dengan, ya kita tahulah pola-pola sekarang bagaimana, sepertinya tanda kutip ya. Persembahan, persepuluhan, semuanya. Bukan cuma itu, saudara. Roh itu di atas itu. Banyak orang memberikan persembahan, persepuluhan, taat. Tapi ujungnya daging. Bukan roh. Kalau persepuluhan didasari oleh roh, maka rohmu akan semakin naik. Tapi persepuluhan hanya didasari oleh kemakmuran, supaya saudara semakin diberkati, maka engkau akan lebih kedagingan. Dan sudah terjadi. Tapi Tuhan mau saudara bergaul karib sama Tuhan. Kenapa Habel itu bisa berkenan? Karena Habel mengerti kehendak Tuhan. Habel mempersembahkan korban. Kain juga sama-sama mempersembahkan. Kain mempersembahkan dari tanaman. Habel mempersembahkan korban bakaran. Habel berkenan. Bukan berarti Allah menolak Kain. Tapi persembahannya itu roh. Jadi Bapak Ibu Saudara, di awal 40 hari ini saya merasakan satu yang namanya spiritual journey. Ya. Walaupun saya tidak minta nanti di akhir 40 setiap saudara berikan cerita kesaksian singkat di satu lembar untuk menuliskan pengalaman dan dikumpulkan, saya bisa baca, nggak perlu. Tapi saudara harus ngalami pengalaman pribadi. Kalau saudara nggak dapat, kejar sampai dapat. Saya aja di atas ini dapat kok, masa saudara enggak dapat. Amin. Jadi saudara dari rumah berangkat bilang, Tuhan, aku mengejar Engkau. Nanti lihat saudara. Saya merasakan bahwa Allah hadir tempat ini. Bersyukur dari Bali datang, tepuk tangan. Dari Surabaya ini mengejar. Ibuku senang. Tadi saya lihat udah mau berangkat surga ya. Itu tadi itu kalau saudara ngikuti roh, mental saudara langsung tadi itu. Mental juga. Kalau saya altar call tadi bisa, tapi saya nggak mau. Makanya bersama pemusik, ini pemusik juga Roh Kudus itu turun. Peka. Nah, latihan juga pemusik. Jangan cuma ngiringi. Ya, Audrey ini masih remaja, muda. Memang kadang anak muda ini kan mereka jarang mengalami yang benar-benar itu jarang. Anak muda jarang memang. Kecuali yang tertentu yang ditouching oleh Holy Spirit. Beda. Nah, kesempatan ini Audrey dengan yang muda-muda ya. Ini anak-anak muda coba latihan, ngembangkan. Nanti saya tunjukkan bagaimana. Kita jangan cuma ikuti, tapi belajar teman-teman yang sudah bergerak dengan roh. Ini spirit saudara. Dan saya merasakan bahwa penyembahan
yang kita lakukan malam hari ini berbeda. Karena bukan dituntun oleh emosi manusia, tapi Roh Kudus yang menuntun kita. Kita bergerak, ngikut aja. Enak, wis toh. Pokoknya pulang dari tempat ini enteng saudara mesti. Amin. Kalau saudara pulang dari tempat ini masih haleluya. Amin. Saya aja terus terang agak ngedrop. Tapi selalu selesai hadirat Allah, saudara, apalagi mendapatkan pernyataan-pernyataan begini. Wah, seger, saudara. Seger, melek, motornya melek, saudara. Nggak ngantuk. Ya, sampai setengah 11, waduh besok jam 4 bangun. Tidur setengah 12, ya udah santai aja saya. Memang energinya dari Tuhan. Amin. Baru 1 hari, kalau 40 hari saudara gimana? Wah, saudara akan menjadi Superman dan Supergirl di dalam Yesus Tuhan. Amin. Rohmu kalau kuat ya saudara, semua yang kotor itu minggir. Kebencian itu kecil, ringan gitu, gampang. Musuh gitu kita jadi gampang, enteng. Jadi saya pesan di awal ini, Tuhan mau supaya saudara mengalami yang namanya spiritual journey, alami. Ini wadah 40 hari, jangan sepele. Saudara berkata, Tuhan aku akan mengejar engkau. Saudara, Tuhan paling senang dikejar. Dan Tuhan tidak kejar-kejaran. Bukan jumpritan kalau orang Jawa bilang. Mendekatlah kepadaku, aku akan mendekat. Henok mengalami dan Henok memiliki kesaksian bahwa dia terangkat. Sampai saudara mengalami kesaksian rohmu ini terangkat. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat bagaimana paranormal itu bergerak di roh. Semua paranormal geraknya roh. Dan mereka bisa. Kekristenan kehilangan roh. Karena kekristenan mulai pakai akal saja. Padahal yang benar akal ini muncul dari roh. Sebab roh itu mengerti. Roh itu bisa ngerti saudara. Roh itu bisa ngerasa. Akal saudara ngerti. Tapi terbatas pada 1 dimensi. Tapi roh saudara mengerti 3 sampai 7 dimensi. Itu orang ngeliat roh. Maka itu mari saudara, saya sudah memberikan pengumuman WA. Ayo, mari alami Tuhan masing-masing. 40 hari saya tidak memaksa, tapi apa yang Tuhan rindukan supaya saudara mengalami pengalaman dengan Tuhan itu. Spiritual journey itu 40 hari saudara akan bisa ngerasakan nanti. Maka percepatan terjadi secara roh. Terobosan rohani terjadi. Peningkatan roh terjadi. Buah-buah roh keluar. Katakan amin. Dan ini hadirat Allah yang luar biasa. 1 jam saudara. Kalau di surat Wahyu dikatakan seisi surga senyap. Tahu nggak saudara kalau surga sunyi? Karena ada suara. Seperti yang namanya gemuruh. Dari mana? Dari bumi. Dari terusan janti nomor 4. Naik dupa yang harum. Amin. Dan Bapa dan Tuhan Yesus tersenyum. Kemuliaannya dinyatakan. Dia menyinari saudara dengan wajahnya. Amin. Dilimpahi dengan kasih karunia, damai sejahteranya. Dipenuhi dengan kebajikan, kemurahan, kesetiaannya. Amin. Loh, sungguh saudara. Orang yang hidup dengan roh itu dahsyat. Powerful. Hidupi roh saudara. Roh yang dari Tuhan itu dahsyat. Di dalam kita itu ada roh yang lebih besar. Tapi sekali lagi orang Kristen tidak ngerti. Kesempatan seperti ini itu melatih roh.
Kalau saudara tidak buka roh, hanya pakai otak, tidak bisa. Rasul Paulus bilang, aku memuji dengan akal budiku, tapi aku juga memuji dengan rohku. Berarti bisa dong nyanyi dengan roh. Artinya apa saudara? Membuka yang roh ini. Nah, saya diteguhkan malam hari ini untuk membuat roh ini keluar, kita harus mengalami yang namanya peremukan daging. Saya teringat salah satu hamba Tuhan yaitu Pak Watchmeni. Dia membuat satu buku judulnya Remuknya Daging, terus bahasanya klasik. Remuknya daging dan keluarnya hayat, itu bahasanya. Jadi daging itu semakin remuk, hayat roh itu semakin keluar. Orang yang kedagingannya semakin tinggi, rohnya tenggelam langsung. Remuknya daging dan keluarnya hayat itu roh. Nah, ini yang Tuhan ingin lakukan ke saudara. Dan itu tingkat kesempurnaan Bapak Ibu Saudara. Dan orang-orang yang bersama dengan Tuhan Yesus memakai jubah putih, itu mereka udah masuk tingkat sempurna. Kekristenan itu bukan sekedar hanya ke gereja, tapi dia sampai ke tingkat sempurna. Dan itu harus ngilmu. Kalau selama ini orang hanya bilang, ya Pak yang penting percaya Tuhan Yesus selesai. Tidak sama. Roh itu tak terbatas. Nah, pelajari seperti Henok. Bagaimana seorang Henok 300 tahun bergaul karib terangkat. Bagaimana Elia. Apakah zaman sekarang tidak ada orang-orang yang dikhususkan Tuhan? Ada. Siapa? Orang yang ngejar Tuhan. Elisa ngejar Tuhan. Kalau kita kekristenannya ya udahlah, yang penting ke gereja dan masuk surga. Ya, yang penting hidup baik. Ada fakta terjadi di luar, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, saya tadi melihat di Afrika, Nigeria. Jangan heran, banyak pendeta yang mengatasnamakan profet. Itu udah umum. Di Nigeria semua pendeta hampir mengatakan, I am prophet, aku nabi. Ngeramal saudara. Itu Ibu, siapa nama ini? Langsung dibuka saudara. Tapi roh saya gak sejahtera. Tuhan, apa engkau sedang bekerja sesuatu di Afrika ini? Saya gak tahu. Tujuan mereka itu bukan kekekalan. Duniawi semua. Memang kelepasan terjadi. Ribuan orang yang datang. Dan saya melihat tadi di YouTube, seorang mengatakan dirinya nabi dan dia bernubuat. Hari ini aku bernubuat, ada keajaiban, uang masuk rekeningmu. Bayangin saudara. Tahu saudara, yang namanya jemaat itu, saya kan tidak bisa buka kode etik. Itu ibu-ibu tahu tasnya ibu-ibu tahu, ditaruh gini saudara. Apa yang terjadi saudara? Ya Tuhan. Dan dia bernubuat, aku buka tingkap langit. Mulai hari ini rekeningmu terisi uang. Terus ada orang yang bawa profet. Kalau ngomong kan selalu bukan profet, dia panggilnya itu bapak. Father gitu. Rekening saya diisi. Batin saya combe nih. Do you know combe? Ini kalau orang Jawa tahu combe ya. Combe itu ya suruhannya, jokinya. Saudara, ini nyata. Makanya tadi pagi saya katakan tidak semua gereja berkenan.
Saya sudah minta tolong Hendro untuk khotbah saya setiap hari dibikin MP3. Jadi tidak kehabisan pulsa. Semua khotbah saya termasuk malam hari ini langsung di MP3. Kalau yang di gereja langsung terekam karena direkam. Kalau di rumah saya kan tidak saya rekam. Jadi nunggu 12 jam dulu upload baru bisa. Ya, tapi kita harus sadar ada banyak gereja, 7 gereja, tidak semua berkenan. Dan Tuhan menanti pertobatan bagi gereja-gereja yang tidak berkenan. Makanya saya akan menjerit, Tuhan aku tidak mau gereja ini tidak berkenan. Suam-suam kuku, main-main. Wah saudara, saya tadi pagi udah jerit ngerang. Karena ini roh. Fakta. Bapak Ibu jangan melihat semua gereja sama. Tidak, saya bilang. Hakimnya siapa? Tuhan Yesus. Bukan kita. Maka temukan gereja yang berkenan menurut roh saudara. Jangan tidak bergereja. Dan saudara tidak bergerak apa-apa di gereja yang kau katakan gereja. Ada orang banyak berkata gereja tapi dia tidak ada di sana. Itu bukan gerejamu. Cari gereja. Bapak Ibu Saudara, kalau kita sendiri tidak mengerti kebenaran, kita memimpin kebenaran sendiri. Gereja aja ada yang gak berkenan. Padahal gereja kan menyembah Bapa dan menyembah Tuhan Yesus, tapi tetap ditolak. Urusan pribadi. Yang kedua, fakta yang terjadi, ada banyak hari ini orang sudah tidak mau ke gereja karena melihat perilaku orang gereja. Tadi siang saya ketemu seseorang yang sangat baik dengan saya ngomong, jangan lupakan Tuhan siap. Dia cerita kalau golf dia Senin, Sabtu dan Minggu. Dek saya, Minggu golf. Gerejamu sore. Saya itu setiap golf Minggu ngelewati gereja. Saya cuman gini aja, hormat ke gereja. Cukup Pak. Kenapa? Saya tahu dalamnya gereja. Udah Pak, percuma. Saya ngelewati gereja itu jubah saja Pak, dia bilang. Bersembunyi di balik jubah, tapi bobrok Pak. Saya diam aja sama istri. Terus saya bilang, jangan khawatir. Saya akan berdiri di hadapan Tuhan. Aku backup kamu. Terima kasih Pak Pendeta. Tapi orangnya baik. Di masa Covid tidak ada satu karyawan yang dipecat. Dia megang karyawan, 270 karyawan di bawah dia. Masih muda. Tapi dia bilang, saya sudah melakukan. Dia punya kesaksian. Waktu itu kami kesaksian bagaimana gereja mulai hedonisme. Betul Pak. Ujungnya sembahyang. Jangan cari duit untuk sembahyang. Betul. Sembahyang menyembah Tuhan Allah itu. Dengan tulus. Hoki orang udah diatur. Saya bilang, betul Pak. Rezeki orang udah diatur. Kamu itu bisa jadi bos, tulangmu memang bos. Gak bisa orang gak punya tulang, bos bisa jadi bos. Saya bilang, kalau semua bos, bosok semua lah. Ya. Nah, terus yang bersihin kamar mandi siapa? Semua udah diatur. Gak usah mikir aneh-aneh, pakai Tuhan Yesus mau jadi bos. Bosok sampean. Kalau pakai Tuhan Yesus hanya untuk keselamatan jiwa-jiwa, bukan keselamatan, bukan hedonisme, bukan kemakmuran, kesuksesan. Bohong itu saya bilang. Kebohongan publik terjadi. Setuju Bu Rudi? Nah iya. Bu Rudi pendeta lebih galak dari saya. Ya Bu ya. Saking ditetapkan jadi Harun saya. Amin amin. Di lapisan bawah ini dan tidak tahan saudara. Makanya saya pesan saudara, alami 40 hari. Kamu akan ngelihat Tuhan yang sejati.
Jangan terpengaruh satupun dengan ajaran luar. Amin. Kalau enggak, roh kita enggak pernah keluar. Yang keluar daging kita. Dalam kerajaan Allah tidak ada daging dan darah. 2 Korintus 4. Loh, saya ini mikirnya sampai jam 21. Lah ini kurang 4 menit. Puji Tuhan, enggak apa-apa, besok kan masih ketemu. Amin. Sebab Allah, 2 Korintus 4 ayat 6. Benar, saya mikir ini 21. Oh, tenang saja, kurang setengah jam ya Tuhan. Haleluya, memang di hadirat Tuhan itu 1 hari sama dengan 1000 tahun. Amin, amin, amin. 1000 tahun sama dengan 1 hari. Sebab Allah yang telah berfirman. 2 Korintus 4 ayat 6. Sebab Allah yang telah berfirman apa? Dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya apa saudara? Bercahaya dalam hati kita supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Perhatikan ayat ini. Bagaimana saudara memperoleh pengetahuan tentang kemuliaan Allah? Ketika dari dalam gelap, hidup kegelapan saudara ini, muncul terang. Itu yang keluarnya roh, remuknya daging. Makanya kalau dagingmu enggak kamu hancurkan, masih kamu pelihara, terang itu enggak akan naik. Tuhan Yesus berkata, kalau kamu yang terang itu gelap, bagaimanakah kegelapan sesungguhnya? Kita memang berkata punya terang, tapi terang itu kamu sembunyikan. Garam memang asin, tapi untuk apa garam? Tidak bisa dipakai, diinjak-injak orang. Jadi jangan berkata hanya, oh saya terang. Terang mana? Gimana cara mengeluarkan terang? Makanya ia juga yang membuat terangnya. Ini roh. Orang yang hidup dalam roh itu terang, saudara. Wajahnya terang. Tulus, murni. Mukanya ini muka tulus, saudara. Seperti merpati. Gitu loh. Tanda kutip goblok. Duh, kayak culun. Seperti domba yang keluh. Goblok. Domba itu kan goblok. Maaf saudara. Domba itu enggak ngerti apa-apa. Domba itu isinya kalau udah makan cucu. Udah tahu sebelahnya serigala. Domba itu tulus. Beda sama kambing. Kambing diseruduk terus saudara. Dikejar. Ditarik. Ngelawan tuh kambing. Tarian kepalanya. Menyedot gini dia. Saudara, domba atau kambing? Anak Tuhan itu domba. Kalau terang Tuhan muncul, mukamu berubah. Makanya orang kalau sudah dibaptis, boom, mukanya berubah. Selalu saya baptis orang, mukanya berubah. Mesti. Tapi bertahan berapa lama berubahnya? 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, atau selamanya? Saya berdoa di tempat ini selama-lamanya. Pancarkan, keluarin terus. Sebab kalau terang itu bercahaya dalam hati kita, ya, ia juga yang membuat terangnya bercahaya dalam hati kita, baru saudara bisa ngelihat pengetahuannya gitu loh. Nah saya dulu enggak diterangi, enggak bisa ngerti baca gini babat belas saudara. Percayalah, apa yang dialami Rasul naik ke tingkat 3 surga, itu bisa dialami. Bukan jadi Kristen aneh-aneh, bukan. Tapi mengalami pengalaman pribadi itu nyata dalam perubahan hidup kita. Semakin saudara naik tingkat 3, hidupmu itu semakin berguna bagi semua orang. Bermanfaat. Hidupmu orang aneh. Naik tingkat 3,
wedi kumpul sama orang tambah takut, itu aneh. Kenapa? Holy Pak, suci. Oh saya tidak mau bergurau itu. Oh, aneh kamu. Tidak gitu, Tuhan Yesus bebas. Tuhan Yesus bukan tingkat 3. Dia ada di hadirat Allah. Dia turun ke dunia, dia kumpul sama pelacur. Bisa. Tapi dia tetap menjaga kekudusan. Kebenaran di sana. Semakin mata hatimu diterangi, kamu bisa mengetahui tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Nah kalau saudara sudah keluar ini, maka dagingmu ini akan otomatis remek, hancur. Makanya kalau semakin saudara Kristen, tapi kedaginganmu semakin, sekali lagi kedagingan bukan hal materi loh saya katakan. Pak Febi bawa dompet kedagingan katanya. Bukan, ini bukan kedagingan itu sesuatu yang jelek dalam dirimu, siri, iri hati, ya cemburu, ini marah, itu loh kedagingan. Bukan pengen makan capcay kedagingan, Pak Febi. Ke mall kedagingan, bukan. Ingat, amin. Kita ngomongnya, waduh rohani, tapi nipu sana, nipu sini, ya percuma. Ya itu yang membuat orang-orang kecewa itu. Ya saya tahu mereka belum bertemu dengan Tuhan Yesus. Makanya kalau saudara ketemu dengan Tuhan Yesus pribadi, melalui pengalaman roh, saudara kita bisa berubah. Kita bisa mengetahui yang namanya pengetahuan tentang kemuliaan Allah. Tuhan ingin melalui 40 hari ini dagingmu dilatih remuk. Gimana ngelatih remuk daging? Melalui ketekunan. Saudara 40 hari bukan mudah loh. Tiap hari loh saudara datang. Itu tantangannya besar. Tapi saya percaya kalau saudara berkata, Tuhan, aku mau mengalami Tuhan. Seperti Henok, seperti Elia, seperti Elisa, nabi-nabi. Bahkan seperti Petrus, Yohanes, Yakobus. Diajak untuk melihat kemuliaan Tuhan. Saudara, wajah saudara, Musa itu ya ketemu Tuhan. Wajahnya bersinar. Dan wajah sinar dari Musa itu redup lagi. Ya, karena itu pelayanan masih jasmani, daging. Tapi kalau saudara yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, roh Allah ada di dalam saudara, maka dia akan bersinar terus. Kalau sudah sinar ini keluar saudara, gak akan tahan apapun. Karena sinar kemuliaan Allah melebihi semuanya. Nabi-nabi itu tersungkur kena sinar kemuliaan Allah. Amin. Dan hidupmu akan terus bercahaya. Katakan amin.